نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis-hadis pilihan yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita masuk di hadis ke-27. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau berkata Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali'a alaihi nasu. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Al-birru husnul khuluq. Al-birru, kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu, sedangkan dosa adalah ma haka fi nafsika, sesuatu yang membuat ragu di dalam dirimu. Wa karihta ayyattali'a alaihin nasu, dan kamu tidak suka kalau kejelekan itu dilihat oleh orang lain. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa an Wabisata ibni Ma'badin qala, dan dalam riwayat yang lain dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah itu bertanya kepada saya, Ji'ta tas'alu anil birri wal ithmi, wahai Wabisah, apakah kamu itu datang pengen bertanya tentang kebajikan dan kejelekan? Qultu na'am, saya mengatakan benar wahai Rasulullah. Qala istafti qalbaka, maka Rasulullah mengatakan, minta fatwalah kepada hati kamu wahai Wabisah. Al-birru matma'annat ilaihi nafsu, karena kebaikan itu sesuatu yang membuat jiwa kamu itu tenang. Watma'anna ilaihil qalbu, dan sesuatu yang membuat hati kamu itu bisa tentram. Wal ithmu mahaka fin nafsi, sedangkan kejelekan itu sesuatu yang membuat goncang dalam dirimu. Wa taraddada fi sadri, dan membuat ragu dalam dadamu. Wa in aftakan nasu fa aftauka, walaupun orang-orang itu berfatwa kepada kamu akan bolehnya. Qala Syekhu rahimahullah, Syekh mengatakan, hadithun hasanun, yaitu kata Imam Nawawi, beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, yaitu hadisnya Wabisah. Rawainahu fi musnadil imamaini, kami meriwayatkan hadis itu dari dua musnadnya imam kita, yaitu Imam Ahmad dan Darimi. Imam Ahmad dan Imam Darimi bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Tetapi banyak ulama yang melemahkan hadis dari Wabisah ini. Jadi di sini intinya Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dua riwayat membicarakan tentang ciri, tanda-tanda kebaikan dan tanda-tanda keburukan dalam diri kita. Kalau dalam hadis yang pertama, Rasulullah menyebutkan kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Kalau dalam riwayat Wabisah, Rasulullah mengatakan kebajikan itu sesuatu yang membuat jiwa kamu itu tenang. Itu kalau dalam
riwayat ini bedanya al-birru itu beda. Tetapi kalau al-ithmu, dosa, kejelekan, dua riwayat itu sama. Dua riwayat itu sama-sama kejelekan itu sesuatu yang membuat jiwa kita itu goncang, yang membuat kita itu takut kalau ada orang itu melihat kita. Ya, jadi ada riwayat dua yang menyebutkan seperti ini. Kita sebutkan yang pertama dulu, hadis yang pertama, yaitu hadis dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Nawas bin Sam'an ini termasuk orang Syam, karena nanti termasuk Syamiyin. Ceritanya itu bapaknya Nawas bin Sam'an, berarti Sam'an bin Khalid, itu pernah datang ke Rasulullah SAW sebagai utusan. Mulai tahun 8 Hijriyah itu ke atas itu sudah mulai datang wufud, yaitu tahun-tahun di mana banyak orang-orang atau kabilah-kabilah itu yang mengutus utusan kepada Rasulullah SAW. Termasuk yang datang itu Sam'an. Sam'an itu bapaknya Nawas. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian ketika berjumpa dengan Rasulullah, dia sudah beriman. Kemudian riwayatnya itu, ceritanya itu, dia itu memberikan hadiah kepada Rasulullah, Sam'an ini, yaitu hadiahnya itu 2 sandal. Kemudian 2 sandalnya diterima sama Rasulullah SAW. Kemudian nanti dia itu pengen menikahkan Rasulullah dengan saudarinya. Saudarinya itu dari Kilabiyah, sehingga nanti sama Rasulullah itu dinikahi. Sama Rasulullah itu saudarinya Sam'an itu dinikahi sama Rasulullah. Tapi ketika mau malam pertama, Rasulullah itu masuk kamar, tiba-tiba wanita itu berlindung kepada Allah dari Rasulullah SAW. A'udzubillahi minka. Wanita itu mengatakan, saya berlindung kepada Allah dari kamu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laqad ista'adzta min bi'azim. Engkau telah yaitu meminta perlindungan kepada zat yang maha mulia. Akhirnya sama Rasulullah ditunaikan permintaan dia. Setelah itu diceraikan sama Rasulullah SAW. Walaupun nanti khilaf di antara para ulama sebab kenapa wanita itu mengatakan kalimat itu, kenapa, itu banyak perdebatan di antara para ulama. Ada yang mengatakan karena istri-istrinya Rasulullah itu yang lain itu cemburu dengan wanita ini, sehingga mengatakan, istrinya Rasulullah itu mengatakan kepada wanita itu, nanti kalau malam pertama kamu ngomong kalimat seperti ini. Sehingga wanita itu nggak tahu kalimat itu. Setelah itu dia ngomong seperti itu, akhirnya Rasulullah menceraikan. Jadi intinya ada di antara wanita itu yang pernah dinikahi sama Rasulullah kemudian diceraikan. Di antaranya Kilabiyah itu. Kilabiyah itu wanita yang dari Syam ini, yaitu saudarinya Sam'an. Nah kalau ini yang meriwayatkan riwayat ini dari anaknya Sam'an, yaitu Nawas bin Sam'an. Dan dia juga seorang sahabat, bapaknya sahabat, anaknya juga sahabat. Nah itu kalau kita perhatikan itu, Rasulullah SAW itu, beliau itu kalau menikah, akad nikah itu, sebagian ulama mengatakan beliau itu akad nikah itu 13 kali. Ada yang mengatakan seperti itu, 13 kali. 13 kali itu nanti ada beberapa yang diceraikan sama Rasulullah SAW. 2 orang yang diceraikan, yaitu diantaranya ini sama wanita yang lainnya. Ketika Rasulullah malam pertama melihat di pahanya itu ada belang, setelah itu diceraikan sama Rasulullah SAW. Sedangkan sisanya itu masih tetap menjadi istrinya Rasulullah SAW, jumlahnya 11. Kemudian 2 orang meninggal sebelum Rasulullah SAW. Oleh itu Nabi Muhammad meninggal dunia itu, beliau meninggalkan 9 istri. Dan Rasulullah itu juga punya budak, tetap di statusnya itu budak. Bahkan ada di antara budaknya beliau itu yang memiliki anak, namanya Maria. Ibtiyah, Maria itu hadiah dari Raja Mesir. Dari Raja Mesir, kemudian dari wanita ini Rasulullah itu memiliki anak laki-laki selain dari Khadijah, termasuk anaknya terakhir Rasulullah SAW, namanya Ibrahim. Kemudian ketika masih kecil, Ibrahim itu nanti meninggal dunia. Berarti Rasulullah itu punya istri dan Rasulullah itu punya budak. Kalau budaknya Rasulullah tidak masuk dalam julukan Ummahatul Mukminin.
Ummahatul Mukminin itu ibunya orang-orang yang beriman. Tidak masuk, yang masuk dalam kategori Ummahatul Mukminin itu adalah istri. Kalau istri itu berarti dimerdekakan. Ada di antara wanita atau istrinya Rasulullah itu budak juga. Budak juga, tapi akhirnya dimerdekakan sama Rasulullah SAW, dan maharnya itu dimerdekakannya dia. Jadi sebagai mahar. Akhirnya dimerdekakan, setelah itu dinikahi sama Rasulullah SAW, sehingga statusnya istri, bukan statusnya budak. Dan beda antara wanita merdeka dengan budak, itu statusnya beda. Karena kalau budak itu statusnya seperti binatang, bisa dijual belikan, bisa dihibahkan, bisa diwariskan. Tetapi kalau wanita merdeka tidak bisa, karena dia wanita merdeka. Nah, jadi dari riwayat ini dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, beliau mengatakan albirru husnul Rasulullah, dia mengatakan Rasulullah SAW beliau bersabda, albirru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Di sini kenapa kok Rasulullah SAW itu dalam dua riwayat ini berbeda? Di dalam riwayat ini Rasulullah mengatakan kebajikan itu apa? Kebajikan itu ya akhlak yang mulia. Sehingga akhlak mulia itu kebajikan. Ya, jadi kalimat bir, kebajikan itu, kalau hadis yang pertama Rasulullah mengatakan kebajikan itu akhlak yang mulia. Sehingga akhlak yang mulia itu merupakan kebajikan. Kalau riwayat yang kedua, nanti riwayat dari Wabisah bin Ma'bad, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika ditanya masalah kebajikan, beliau mengatakan kebajikan itu matma'annat ilaihi nafsu. Kebajikan itu adalah sesuatu yang membuat jiwa itu bahagia. Maka nanti kata para ulama, kenapa dalam riwayat ini kok dibedakan? Maka kata para ulama, kebajikan itu ada dua sisi. Kebajikan itu ada dua sisi. Yang pertama berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan antara kita dengan orang lain. Maka kebajikan antara kita dengan orang lain dalam hubungan kita dengan manusia itu sifat kebajikan, sifat baik itu adalah muamalah dengan akhlak yang mulia. Maka akhlak mulia itu merupakan kebajikan yang sangat tinggi. Jadi kebajikan itu kebaikan yang sangat tinggi itu. Itu namanya albir. Sehingga sebagian ulama mengatakan bir itu beda dengan khair. Kalau khair itu kebaikan, tapi kalau bir itu lebih. Jadi kebaikan yang paling tinggi derajatnya itu namanya bir. Sehingga dalam bahasa Indonesia itu sering kalau bir itu diartikan kebajikan, kalau al khair diartikan dengan kebaikan. Itu antara kebajikan dan kebaikan. Nah, di sini kita membahas masalah bir. Bir itu kebajikan. Kebajikan itu apa? Ya, jadi kebajikan itu ada dua sisi yang harus kita lihat dalam memaknai kebajikan. Yang pertama, bi'tibari muamalatil khalqi, dilihat dari sisi muamalah kita dengan orang lain. Maka kebajikan dalam muamalah kita dengan orang lain itu dengan akhlak yang mulia. Oleh itu Rasulullah SAW itu pernah memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal. Rasulullah mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, bergaulah. Ya, jadi kebajikan itu ada dua sisi pengertian. Yang pertama bi'tibari muamalatil khalqi, kebajikan dalam muamalah kita dengan manusia yang lainnya. Kebajikan yang paling tinggi itu adalah dengan akhlak yang mulia. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ini yang pertama, yaitu kalau kebajikan itu berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia yang lainnya. Kemudian yang kedua, kalau kebajikan itu dilihat dari sisi hablum minallah, hubungan antara kita dengan Allah Ta'ala. Bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Maka kebajikan yang paling tinggi adalah fi'lu jami'it ta'ati dhahirati wal batinah,
mengamalkan semua ketaatan baik yang zahir maupun yang batin, sehingga dengan cara kita itu taat kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala menyebutkan kebajikan itu apa? Mencakup semua kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebajikan itu apa? Kamu beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fir riqab. Dan kebajikan itu apa? Kamu memberikan harta kamu kepada harta yang kamu cintai kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, dan orang-orang yang meminta, dan orang-orang yang dia itu sedang membebaskan dirinya sebagai budak. Wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan kebajikan itu apa? Menegakkan sholat, bayar zakat, dan memenuhi janji-janji mereka ketika mereka berjanji. Waswabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Dan kebajikan itu apa? Sabar ketika ditimpa musibah dan malapetaka, dan ketika berhadapan dengan musuh. Ulaikal ladzina shadaqu. Merekalah orang-orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun. Dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Berarti kebajikan itu, kalau dilihat dari hubungan kita dengan hamba, dengan manusia, maka kebajikan, kebaikan yang paling tinggi itu dengan kita itu berakhlak mulia. Kita itu bermuamalah dengan orang dengan akhlak yang terbaik. Dan nanti akhlak yang mulia itu yaitu penggunaan akhlak ini bisa lewat lisan, yaitu kita bertutur kata yang baik, atau dengan muamalah langsung anggota badan, atau bahkan diamnya kita. Diamnya kita itu termasuk akhlak yang mulia. Sedangkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala dinamakan kebajikan, yaitu kebaikan yang paling tinggi ketika kita itu bisa mengamalkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan yang terbaik itu ketika kita itu bisa menginfakkan harta kita dari harta yang paling kita cintai. Itu termasuk cara kita itu berbuat kebajikan kepada Allah Ta'ala. Sampai Allah Ta'ala mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian itu tidak akan sampai kebajikan yang paling tinggi sampai kalian itu menginfakkan harta dari harta yang kalian cintai. Kalau kita itu menginfakkan harta yang nggak butuh, kita itu nggak merasa butuh dengan harta itu biasa. Harta-harta yang menjadi yaitu harta-harta lebih yang kita miliki. Tetapi yang hebat lagi itu ketika orang itu menginfakkan harta dari harta yang sangat dia cintai. Itu yang luar biasa. Dan itu yang dinamakan dengan kebajikan. Kalau kita perhatikan ayat ini, berarti kebajikan itu mencakup iman. Semua keimanan itu adalah kebajikan. Kemudian kedua, kebajikan itu sedekah, baik yang wajib maupun yang tidak. Yang wajib maupun yang sunnah. Kebajikan juga itu apa? Menegakkan sholat, memenuhi janji, sabar dari semua macam-macam kesabaran. Sabar ketika kita ditimpa musibah, sabar ketika kita itu menjalankan ketaatan, dan sabar ketika kita itu meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Sehingga kata para ulama mengatakan sabar itu nanti ada 3. Sabar itu nanti ada 3 tingkatan. Dan yang paling tinggi, sabar yang paling tinggi itu sabar untuk menjalankan ketaatan Allah Ta'ala. Menjalankan perintah Allah itu butuh kesabaran. Dan kesabaran menjalankan perintah Allah itu luar biasa, beratnya luar biasa. Kemudian kedua, sabar yang kedua itu sabar dalam meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Kita meninggalkan zina, kita meninggalkan khomer, kita meninggalkan dosa dan maksiat itu pun butuh kesabaran. Bahkan kesabaran yang ekstra. Kemudian yang ketiga, yang paling rendah, sabar yang paling rendah itu sabar dalam menghadapi musibah yang Allah timpakan kepada kita. Sehingga ketika Allah menimpakan musibah, baik musibah itu ada pada anak kita, pada istri kita, pada orang tua kita, atau pada harta kita, atau pada kesehatan kita, atau muamalah kita dengan orang, kita dicaci maki, kita punya masalah dengan teman, kita punya masalah dengan tetangga, tidak ada cara kecuali kita itu bersabar kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena itu musibah. Itu musibah, maka itu
Sabar, semua bentuk kesabaran itu adalah kebajikan. Dan amal semakin tinggi tingkat kesabaran, maka itu semakin tinggi tingkat pahalanya. Sehingga nanti pahala itu tergantung kepada kesabaran. Semakin tinggi kesabaran kita dalam mengamalkan kebaikan, maka berarti pahalanya itu semakin besar. Oleh itu Rasulullah SAW, kenapa beliau menyebutkan tentang orang-orang yang dinaungi sama Allah Ta'ala itu? Di antaranya adalah pemuda yang menggunakan masa mudanya untuk beribadah. Kenapa masa muda? Bukan orang tua. Karena masa muda untuk beribadah itu butuh kesabaran yang luar biasa. Rasulullah juga mengatakan di antara 7 golongan yang dinaungi sama Allah Ta'ala itu imamun adil, pemimpin yang adil. Kenapa hanya pemimpin yang adil? Kita kalau adil kenapa nggak dimasukkan dalam 7 golongan? Karena pemimpin yang adil itu butuh kesabaran. Sehingga semua macam kebaikan itu semuanya nanti masuk dalam bab namanya al-birru. Birru itu kebajikan. Sehingga kalimat kebajikan itu, kenapa Rasulullah SAW itu dalam riwayat yang pertama beliau mengatakan husnul khuluq. Sedangkan yang kedua Rasulullah mengatakan kebajikan itu apa? Matma'annat ilaihi nafsu. Kebajikan itu adalah sesuatu yang membuat hati kamu itu tentram. Kenapa hati kita itu bisa tentram? Ketika kita itu bisa kembali kepada Allah Ta'ala. Sehingga sabdanya Rasulullah yang pertama, birru itu, kebajikan itu adalah akhlak yang mulia ketika kita itu bermuamalah dengan orang. Sedangkan sabda Rasulullah dari riwayat yang kedua, birru itu, kebajikan itu adalah sesuatu yang membuat hati kita tenang, yaitu dalam hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dengan kita kembali kepada Allah Ta'ala, hati itu bisa tenang, bisa tentram, dan hati itu bisa bahagia. Oleh itu Allah Ta'ala mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala, hati itu bisa tenang dan tentram. Oleh itu para ulama itu, ketika mereka itu mendapatkan ilmu, karena memang nikmatnya ilmu itu beda dengan nikmatnya harta. Harta itu semakin banyak, semakin gelisah kita itu. Maka setiap nikmat, setiap kenikmatan itu, semakin banyak kok semakin rasa takut dan sedih itu semakin kuat, berarti itu bukan kenikmatan. Kalaupun dinamakan kenikmatan, itu namanya kenikmatan yang semu. Sehingga kenikmatan itu nanti takarannya, ini namanya nikmat atau tidak itu, takarannya itu adalah rasa takut dan sedih. Semakin bertambah nikmat, kok semakin kuat juga takutnya dan sedih kita, berarti itu azab. Sedangkan kenikmatan semakin bertambah nikmatnya, kok rasa sedihnya semakin hilang, rasa takutnya semakin hilang, maka itu yang dinamakan dengan kenikmatan. Oleh karena itu, sebenarnya itu iman, ilmu, amal soleh, itulah namanya kenikmatan yang sejati. Kenapa? Karena dengan bertambahnya ilmu kita itu semakin tenang, rasa takut semakin hilang, rasa was-was semakin pudar, dan kita itu nggak gelisah, karena ilmu kita yang kita miliki. Tetapi harta, jabatan, tahta, wanita, semakin kita miliki semakin kuat, maka rasa takut dan rasa stres, sedih itu semakin kuat juga. Maka berarti apa? Itu muqaddimah azab. Muqaddimah azab. Kenapa? Karena kita itu sudah diazab. Misalkan orang punya jabatan, sebelumnya dia nggak punya jabatan. Ketika dia punya jabatan, akhirnya dia itu berjuang untuk mempertahankan. Akhirnya rasa takut, stres, sedih. Maka sebenarnya dia itu sedang diazab. Dia itu sedang diazab sehingga tidurnya nggak bisa nyenyak, istirahatnya nggak bisa sempurna, kemudian pikirannya terkuras, habis tenaga dia. Itu sebenarnya azab. Cuma kita nggak merasa terazab. Oleh karena itu, ulama-ulama kita itu ketika mereka itu mendapatkan ilmu, mereka bisa duduk belajar di majelis ilmu itu, mereka itu mengatakan, ainal muluk, mana raja-raja yang mereka itu hidup pada istana kerajaan mereka itu? Mana raja-raja? Ya, ainal muluk min hadhihi ni'am, dari kenikmatan seperti ini itu. Yaitu apa? Kenikmatan yang kita rasakan para ulama, para penuntut ilmu ketika duduk di majelis ilmu itu nggak bisa dirasakan nikmat itu sama para raja. Oleh itu sampai ada seorang ulama mengatakan, lau ya'lamul muluk wa abnaul muluk, jika seandainya para raja dan putra mahkota mereka itu mengetahui kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, para ulama dan para penuntut ilmu, lajadaluna 'alaiha bisuyuf, niscaya mereka itu akan memperebutkan nikmat itu dengan pedang-pedang mereka, tapi mereka belum merasakan.
Maksudnya apa? Menuntut ilmu itu, belajar agama, dan kita bisa mendapatkan ilmu itu, ada kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Karena dengan itu jiwa itu bisa tenang, bisa tentram, dan kita itu bisa hidup itu penuh dengan kebahagiaan. Sehingga yang membedakan, jadi kebahagiaan itu kan sumbernya di hati. Kebahagiaan itu nggak bisa dijual belikan. Sehingga kebahagiaan itu pusatnya dari sanubari. Sehingga kebahagiaan itu nggak bisa dibohongi dengan zahirnya. Ada orang tertawa-tawa. Seorang pelawak itu kan tertawa-tawa itu. Setiap muncul di televisi, isinya membuat orang itu tertawa terpingkal-pingkal gitu. Kita melihat secara zahirnya dia itu adalah orang yang paling bahagia. Kenapa? Nggak pernah stres itu. Karena bahagia terus itu, tertawa-tawa itu. Dia bisa menipu hatinya itu dengan tertawanya dia itu. Padahal hakikatnya itu banyak pelawak itu stres hidup mereka itu. Sehingga banyak para pelawak itu untuk mengobati stresnya mereka itu dengan narkoba. Akhirnya apa? Banyak artis-artis itu jatuh pada narkoba. Saking stresnya mereka, bahkan banyak di antara mereka yang bunuh diri. Walaupun apa? Walaupun mereka bisa menyembunyikan stresnya hati mereka itu dengan zahirnya mereka. Maka itu ada sebuah kenikmatan yang itu berasal pada pusarnya hati. Dan itu nggak didapatkan dari orang-orang, para raja, putra mahkota, para artis. Itu nggak mendapatkan kenikmatan itu. Kenapa? Karena didapatkan bagi orang-orang yang Allah Ta'ala cintai. Yaitu apa kenikmatan itu? Kenikmatan berupa iman, berupa amal soleh, yang membuat hati kita itu tentram. Oleh itu kalau kita perhatikan, seorang muslim, semualah manusia di dunia ini, semuanya itu sedang diuji. Anda orang kafir ya diuji, orang yang beriman juga diuji. Nabi diuji, orang selain Nabi juga diuji. Tapi kenapa? Para Nabi dan Rasul itu, mereka itu kok tenang sekali, bahagia mereka itu dengan ujian mereka. Yang membedakan itu hati mereka. Kenapa? Karena mereka bisa menikmati pada ujian-ujian mereka itu. Akhirnya apa? Orang-orang yang beriman itu hidupnya bahagia. Walaupun mereka itu banyak ujian. Sedangkan orang-orang kafir ketika mereka diuji, mereka itu stres. Sampai akhirnya mereka bunuh diri. Karena saking gak kuatnya mereka itu menghadapi ujian mereka. Yang menjadi masalah itu hatinya mereka. Oleh itu Rasulullah SAW itu ketika beliau menyebutkan masalah bir, kebajikan itu, Rasul itu mengatakan matma'annat ilaihin nafsu. Kebajikan itu adalah sesuatu yang membuat jiwa kamu tenang. Watma'anna ilaihil qalbu. Dan sesuatu yang membuat hati kamu itu bisa tentram. Itu namanya kebajikan. Oleh itu terkadang ada sebuah kenikmatan yang memang itu nggak dirasakan sama orang lain itu. Yaitu apa? Kenikmatan berzikir. Banyak orang yang menganggap bahwasanya apa? Zikir, baca Quran itu membuat ngantuk. Kenapa? Karena Anda belum merasakan kenikmatan, kelezatan itu gitu. Ketika anda sudah merasakan lezatnya zikir, itu melebihi makan dan minum. Sehingga bahkan para malaikat saja hidupnya mereka dengan berzikir. Malaikat nggak pernah makan dan minum. Nutrisinya malaikat berzikir. Kenapa? Ada sebuah kenikmatan melebihi itu gitu. Yaitu apa? Berzikir kepada Allah Ta'ala. Ada sebuah kenikmatan yang nggak dirasakan sama orang. Yaitu apa? Sodakoh. Terkadang kita memberikan orang lain itu kelezatan yang luar biasa rasanya itu. Cuma bagi orang yang merasakan. Kenapa? Terkadang dengan sodako itu hati bisa tentram. Kenapa? Bahagia kita itu. Bisa membuat orang bahagia itu, kita bisa bahagia itu. Tetapi kenikmatan ini nggak dirasakan sama orang lain. Sehingga apa? Ada sebuah kenikmatan yang luar biasa lah itu. Seperti kita belajar. Bagi orang-orang yang belum merasakan lezatnya ilmu, ya belajar itu susah. Belajar itu membosankan. Tapi bagi orang-orang yang sudah merasakan lezatnya ilmu, luar biasa. Sampai mereka itu lupa dunia dan seisinya itu. Ketika mereka itu sudah belajar. Sampai ulama itu membahas, apakah nanti di surga itu menuntut ilmu itu masih ada? Belajar di surga itu masih ada enggak itu? Banyak ulama yang mengatakan masih ada. Kenapa? Semua kenikmatan dunia yang itu dinamakan nikmat, pasti nanti di hari kiamat itu ada. Tinggal nikmatnya kita itu di mana itu? Ketika nikmatnya kita itu ada pada zikir kita, sholat kita, ada pada ibadah kita, ada pada menuntut ilmu kita, maka nanti di surga itu ada. Di surga itu ada. Maka ada sebuah kelezatan yang gak dirasakan sama orang lain. Maka itu terkadang apa? Kita itu tertipu dengan casingnya itu. Ada orang yang dia itu disiksa, ada orang yang diazab, ada orang yang ditimpa musibah. Kita itu merasa mereka itu orang-orang yang kasihan gitu loh. Yaitu mereka itu adalah orang-orang yang kasihan kalau kita lihat itu. Padahal yang perlu dikasihan itu kita.
Terkadang kita melihat saudara-saudara kita misalkan yang di Yaman, saudara-saudara kita yang di Palestina, yang digempur sama musuh-musuh kita itu. Terkadang kita di Indonesia yang negeri yang aman, tentram seperti ini itu, kita melihat mereka itu kasihan gitu. Kasihan kita melihat mereka itu. Ada yang dibom, ada yang dibunuh. Kita itu kasihan melihat mereka itu. Padahal mereka itu orang yang paling bahagia. Cuma kebahagiaan mereka itu Anda itu nggak bisa merasakan gitu loh. Kenapa? Karena itu kebahagiaan dalam hati itu yang bisa dirasakan sama orang-orang yang itu saja gitu loh. Kita ketika melihat saudara kita misalkan yang ditimpa musibah, gunung meletus, banjir dan yang lainnya, kita melihat mereka itu kasihan sekali itu. Akhirnya kita berjuang untuk membantu mereka itu. Padahal mereka itu sedang merasakan lezatnya mereka itu lezat gitu loh. Cuma orang lain itu nggak merasakan itu. Oleh itu kata Syekhul Islam itu, luar biasanya Syekhul Islam itu, ketika beliau di penjara itu, beliau mengatakan orang mengira saya itu berada pada penjara yang penuh dengan kesusahan dan mereka nggak tahu surga itu ada di hatiku gitu loh. Yaitu bahwa orang-orang nggak tahu bahwasanya saya itu punya surga dalam hati saya gitu loh. Sehingga apa? Di mana saja saya berada, hatta di penjara, mati di penjara, saya itu sedang di surga itu. Kenapa? Karena di hati saya itu ada surga gitu loh. Sehingga apa? Orang ketika melihat misalkan Syekhul Islam di penjara, disiksa, sampai dituduh sebagai orang yang menyimpang, orang yang sesat dan yang lainnya itu. Orang menganggap Syekhul Islam itu orang yang ya banyak masalah, orang yang dan yang lainnya lah. Padahal Syekhul Islam mengatakan saya itu sedang di surga. Sehingga penjara bagi saya itu surga. Kenapa? Karena surga itu cuma di hati saya gitu. Sehingga surga itu nggak di luar gitu. Sehingga surga itu bukan kalau kita itu jalan-jalan lihat pemandangan yang indah, apa yang kita lihat di luar itu surga itu. Bukan, surga itu di hati saya gitu. Sehingga kemanapun saya berada, saya itu sedang di surga Allah Ta'ala gitu. Mereka mengira musuh-musuh saya itu bahwa ketika mereka berhasil memenjarakan saya, sampai akhirnya meninggal dunia di penjara itu, mereka itu sedang menyiksa saya itu. Bukan. Mereka itu tidak tahu kalau saya itu sedang di surga, karena surga itu ada di hati saya gitu. Sehingga maksudnya itu apa? Ada sebuah kebahagiaan yang ada di hati kita itu luar biasa, tapi itu nggak dirasakan sama orang lain. Maka itu ada sebuah kebahagiaan ketika kita itu bisa beramal soleh. Itu nggak dirasakan bagi orang-orang yang dia itu belum merasakan lezatnya itu gitu. Terkadang kita misalkan bisa baca Quran, Masya Allah lezat sekali rasanya itu. Orang yang dia itu belum merasakan lezatnya baca Quran itu susah payah dia itu. Tapi bagi orang-orang yang dia itu sudah merasakan lezatnya Al-Quran itu, rasanya luar biasa lezatnya itu. Oleh itu maksudnya itu kalau kita perhatikan di sini berarti kebajikan itu ada dua sisi yang berbeda. Kalau kebajikan yang berkaitan antara muamalah kita dengan manusia, maka kebajikan itu yang kita itu muamalah dengan akhlak yang mulia. Kalau kebajikan berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Ta'ala, kebajikan itu ya kita mengamalkan ketaatan. Ketika kita mengamalkan ketaatan, maka disitulah kita itu akan merasakan kebahagiaan. Sehingga jiwa kita semakin tentram, kemudian hati kita semakin tenang. Oleh itu orang-orang yang beriman itu jiwa mereka tenang. Orang yang beriman itu kalau kita melihat itu kayak nggak punya masalah gitu. Padahal mereka itu punya segudang masalah mereka itu. Tapi kenapa kok orang-orang lain itu mengira mereka itu nggak punya masalah itu? Karena mereka itu bahagia, menikmati ujian yang mereka rasakan. Dan itu nggak didapatkan kecuali bagi orang-orang yang beriman. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan di sini wal ithmu. Jadi ada tanda-tanda yang ada pada diri kita ketika kita itu berbuat kebajikan. Jadi kebaikan yang kita kerjakan itu akan mempengaruhi diri. Demikian juga dosa. Dosa yang kita kerjakan itu berpengaruh sama diri kita itu. Maka Rasulullah SAW ketika beliau menyebutkan masalah dosa, beliau mengatakan mahaka fi nafsika. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat jiwa kamu itu goncang. Membuat kita itu semakin berdebar dada kita itu. Itu namanya dosa. Berarti apa? Dosa itu yang membuat hati kita itu panik. Dosa itu yang membuat jiwa kita itu nggak tenang, stres. Itu dosa dan maksiat. Banyak orang itu yang pengen mencari ketenangan itu dengan cara berbuat dosa dan maksiat. Semakin mereka berbuat dosa dan maksiat, semakin stres jiwa mereka. Kenapa? Karena kalau kita pengen tenang itu, hati kita pengen gembira, pengen nyaman itu, tidak ada cara kecuali kita kembali kepada Allah Ta'ala. Dosa semakin banyak kita itu terjerumus ke dalamnya, maka semakin goncang diri kita. Oleh itu beda sama kebajikan. Kalau kebajikan itu membuat jiwa itu tenang, kalau dosa itu, kejelekan itu membuat jiwa kita itu goncang, membuat dada kita itu berdebar. Sampai akhirnya terakhir apa? Wa karihta ayyatali alaihin nas. Dan kita itu malu kalau dilihat sama orang.
Oleh itu, dan ini kata para ulama, ini jika fitrahnya itu masih bersih. Yaitu tanda-tanda seperti ini, kita itu kalau berbuat kebaikan itu nyaman jiwa kita. Kita bisa sholat itu tentram sekali. Kita bisa mengaji itu kita bisa tenang itu. Ketika kita berbuat dosa dan maksiat itu hatinya itu rasanya goncang, berdebar. Sampai akhirnya kita takut dan malu ketemu sama orang. Itu kata para ulama, ciri seperti ini, tanda-tanda yang ada pada diri kita seperti ini, syaratnya itu jika fitrah kita itu masih lurus. Orang yang fitrahnya masih lurus, pasti dia itu akan menolak kejelekan. Yaitu ibaratnya kayak kesehatan lah diri kita misalkan itu. Imunitas diri itu masih kuat. Sehingga ketika ada virus masuk, misalkan masuk lewat hidung misalkan itu, maka akan dikeluarkan virus itu. Dengan cara apa? Bersin. Virus kotor masuk dalam mata kita, nanti akan dikeluarkan. Sehingga apa? Terkadang ketika virusnya terlalu kuat, akhirnya apa? Sampai dia itu panas, sampai pusing. Kenapa? Karena terjadi gejolak dalam dirinya itu. Kenapa? Virus itu akan merusak dirinya, tapi akan ada perlawanan. Demikian juga dosa. Diri kita itu kalau fitrahnya masih bersih itu, diri kita itu kan menolak dosa dan maksiat. Nah itu apa? Awal-awal kita berbuat dosa itu nggak enak sama sekali itu. Tapi ketika dibiasakan, mulai dibiasakan kayak penyakit. Penyakit ketika sudah biasa sampai akhirnya penyakit itu sudah sampai kronis, maka terkadang apa? Orang itu menikmati dengan penyakitnya itu. Demikian juga apa? Dosa. Orang berbuat dosa apa saja lah. Coba misalkan kita nggak pernah berbuat dosa. Dosa A misalkan itu. Ada orang misalkan dia itu nggak pernah ngerokok. Awal kali dia ngerokok, rasanya nggak enak itu. Siapa yang mengatakan rokok itu enak gitu loh? Ya kan? Tapi kenapa kok rokok itu sampai akhirnya nggak bisa ditinggalkan itu? Karena dia sudah menjadi candu. Ketika sudah menjadi candu, maka diri kita itu akan membentuk, butuh kepada perkara itu. Akhirnya apa? Perkara itu menjadi lezat dalam diri kita karena sudah dibiasakan, dibentuk dalam diri kita itu. Tapi awal-awal orang memulai itu nggak enak itu. Orang misalkan dia belajar untuk berdusta. Awal kali orang mau berdusta saja itu sampai gelisah hatinya itu. Berdebar dadanya itu orang berdusta itu. Orang mencuri, ketika awal kali dia mencuri sampai gemeter tubuhnya itu. Ketakutan sampai dilihat sama orang itu. Kenapa? Karena fitrahnya masih kuat, imunitas diri itu masih kuat gitu. Tetapi ketika dosa itu diulang 2 kali, dosa itu diulang 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai menjadi kebiasaan, maka orang itu akan menikmati dosanya. Ketika sudah menikmati dosanya, akhirnya orang itu akan susah sekali keluar dari dosa. Oleh itu kata para ulama mengatakan, dosa itu ibarat biji yang ditanam dalam diri kita, dalam hati kita itu. Namanya biji ketika awal ditanam dan gak dirawat, biji itu akan mati. Biji itu akan mati. Tetapi kalau biji ditanam, setelah itu disiram, setelah itu dipupuk, setelah itu disiram lagi, kemudian dirawat lagi, hama-hama yang datang kemudian diobati, kemudian kasih nutrisi, kemudian yang lainnya dirawat itu, sampai akhirnya akarnya menjulang sampai ke bawah. Ketika akarnya sudah menjulang sampai ke bawah, maka orang itu susah sekali untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Demikian juga dosa. Dosa kalau sudah menjadi kebiasaan, luar biasa, mati-matian kita itu bertobat itu. Orang bertobat saja kembali lagi dia nanti. Orang sudah bertobat kembali lagi itu. Kenapa? Karena akarnya itu sudah menjulang sampai ke bawah. Kenapa seperti itu? Karena sudah menjadi candu. Oleh itu kalau sudah dosa itu menjadi candu, Masya Allah, mati-matian itu. Terkadang ilmu yang kita miliki itu nggak bisa ngalahkan itu. Banyak sekali lah, sampai kasus di mana-mana itu. Ada seorang ustadz yang dia itu LGBT. Sampai sekarang pun masih seperti itu gitu. Dan seorang ustadz terkenal gitu, nggak main-main gitu. Dan itu ustadznya terkenal gitu. Sampai banyak tulisan-tulisan itu, Masya Allah itu, menyentuh sekali itu. Tetapi rupanya apa? Rupanya LGBT. Sampai ketika di sidang itu, dia pun menyadari itu. Ya saya tahu gitu loh, saya itu LGBT dan itu dosa gitu. Nah kenapa nggak ditinggalkan itu? Nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu loh. Disebabkan kenapa? Karena sebab dia itu ya dulu menjadi korban di pondok pesantren itu. Dan itu nyata. Sampai lulusan Madinah loh, LC pulang ke Indonesia itu jadi ustadz lulusan Madinah gitu. Itu saja sampai seperti itu. Oleh itu karena apa? Dosa itu kalau sudah menjadi candu, itu kita walaupun ilmunya sudah kuat itu belum tentu bisa menangkis. Kenapa? Karena jiwa kita itu sudah dibentuk gitu loh. Yaitu ibaratnya kayak apa? Kayak rokok lah misalnya. Itu kayak narkoba lah gitu loh. Orang pertama kali pakai narkoba itu ya muntah-muntah dia itu. Nggak enak sama sekali narkoba itu. Apalagi narkoba sampai disuntik, apalagi sampai disayat. Apa enaknya kan gitu.
Tapi ketika itu sudah diulang lagi menjadi candu, akhirnya orang itu rela untuk menyanya dirinya. Sehingga menyanya dirinya untuk pakai narkoba itu kelezatan bagi dia itu. Kenapa seperti itu? Akhirnya dia itu dipisah dari narkoba itu mati-matian gitu. Sampai akhirnya sampai sakau, sampai akhirnya dia itu sampai kayak orang mau mati ketika meninggalkan narkobanya itu karena sudah ketergantungan. Demikian juga apa? Merubah dosa itu nggak main-main. Oleh itu dosa itu kalau sudah fitrah kita itu sudah rusak, orang itu akan kecanduan terhadap dosa. Kalau sudah kecanduan, tidak ada cara kecuali dia itu hidayah yang Allah Ta'ala tunggu-tunggu sama dia itu. Ketika Allah tidak memberikan hidayah, maka semakin hari semakin parah. Walaupun apa? Walaupun dia itu ya punya ilmu, seorang ustadz, bukan orang biasa gitu loh. Ya, kenapa? Karena semua kita akan terpapar dengan dosa. Nggak ada di antara kita yang selamat. Oleh itu kata Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata. Siapa yang pengen mencari suri toladan, panutan, maka carilah panutan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Li'annal hayya la tu'man alaihil fitnah. Karena orang yang masih hidup itu nggak pernah selamat dari fitnah. Siapa saja itu, selama kita masih hidup, siapa yang merasa selamat dari fitnah gitu loh. Banyak orang-orang yang hebat-hebat pun jatuh juga itu. Jatuh juga itu, sampai ada seorang ulama, Masya Allah luar biasa ini, sampai karyanya pun masih ada. Bagus-bagus karyanya dulunya. Seorang ulama Mesir, murid seniornya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Sampai guru saya itu, Syabul Hasan itu, pernah meminta rekomendasi terhadap kitabnya kepada beliau. Ulama Mesir, termasuk ulama paling senior. Akhirnya apa? Jatuh juga. Sampai menjadi liberal. Sampai sekarang menjadi liberal. Masih hidup sekarang itu. Tapi liberal. Dulunya seorang ulama, Masya Allah, rujukan dalam masalah hadis. Sekarang pakaiannya pakai topi, pakai celana jeans, seringnya ngumpul-ngumpul di kafe, kemudian di bioskop, narkoba, kemudian duduknya sama perempuan-perempuan yang gak berjilbab. Akhirnya apa? Sekarang jadi orang liberal. Bahkan sekarang itu sering duduk di gereja. Bahkan dia itu juga mengatakan wahdatul adyan, mengumpulkan agama. Semua agamanya benar. Kristen, Yahudi semuanya benar gitu. Padahal dia itu adalah seorang ulama dulunya itu. Kenapa? Enggak ada yang selamat dari fitnah itu. Yang ada cuma kita itu menanti hidayah dari Allah Ta'ala. Oleh itu, dosa itu akan berpengaruh. Dosa itu akan berpengaruh. Ketika kita berbuat dosa, kita itu masih punya malu. Kita itu takut kalau dilihat sama orang, itu sudah alhamdulillah gitu. Kita itu masih punya, Masya Allah lagi. Masa itu kita berbuat dosa, kita takut kalau kita itu dilihat, kita diperhatikan sama orang itu sudah alhamdulillah itu. Kita masih punya fitrah. Kita masih punya fitrah. Yang bahaya itu, kalau orang berbuat dosa itu, dia bangga dengan dosanya itu, ditampakkan dosanya itu. Masya Allah itu. Berarti apa? Fitrahnya sudah rusak. Apalagi dengan adanya TikTokan seperti ini kan sudah, kayak intinya itu, urat nadi, sifat malu itu sudah terpotong gitu loh. Sehingga apa? Sudah nggak ada rasa malu sama sekali lah gitu loh. Sehingga memang dosa itu diumbar gitu loh. Dosa itu diumbar dan dia sama sekali nggak punya rasa malu sama sekali itu. Maka ini bahaya. Kalau kita itu punya dosa, kita itu masih goncang diri kita, berdebar. Demikian juga terkadang sampai kita nggak bisa tidur. Sampai akhirnya kita itu takut orang itu melihat kita. Itu alhamdulillah, fitrah kita itu masih ada. Berarti apa? Ciri-ciri kebaikan itu masih ada. Sampai para sahabat itu pernah datang ke Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, terkadang kita itu dalam hati kita itu ada sesuatu gitu loh, goncangan dalam hati kita itu. Dan kami tahu ya Rasulullah, kalau kami mengatakan itu dosa dan maksiat, tapi kami nggak bisa menyimpan, yaitu tidak bisa menghilangkan itu. Ada di hati kita, goncang gitu loh, di hati kita itu. Tapi kita itu berusaha untuk menahan diri lah, untuk tidak ngomong, tidak menampakkan, karena kita tahu kalau kita menampakkan itu dosa besar itu. Maka Rasulullah mengatakan, tanya sama sahabat, awajadtumuh, apakah kalian sudah mendapatkan seperti itu? Yaitu kalian itu sudah mendapatkan bahwasanya apa? Kalian itu mampu untuk mengangkat goncangan hati kalian itu. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita dapatkan masalah itu. Maka Rasulullah mengatakan, dzaka ta'mul iman, itulah lezatnya iman. Jadi lezatnya iman itu apa? Ketika kita itu berbuat kejelekan, minimal kita masih sembunyikan gitu. Jangan sampai ada orang yang tahu harta istri kita, harta anak kita, jangan sampai tahulah. Itu urusan saya dengan Allah Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga, kenapa? Karena kita malu terhadap dosa kita itu. Dan kita cuma mengharapkan hidayah dari Allah Ta'ala, supaya Allah itu mengampuni dosa-dosa yang kita kerjakan. Sehingga, beda nanti orang yang fitrahnya itu masih baik, dengan orang-orang yang fitrahnya sudah rusak itu beda. Kalau orang yang fitrahnya masih baik, itu kayak orang yang fisiknya masih sempurna,
datang virus masuk dalam tubuhnya, pasti nanti ada reaksi. Ada perlawanan sehingga dia bersin, kemudian dia pusing, dia panas. Kenapa? Karena ada perlawanan, reaksinya itu ada. Tetapi kalau ada orang yang imunitas diri itu sudah nggak ada itu, datang virus, dia nggak ada pengaruh sama sekali itu. Terkadang sampai dia itu menikmati virus yang ada dalam tubuhnya, penyakit yang ada dalam tubuhnya. Maka itu orang yang parah kalau seperti ini. Oleh itu intinya itu, nanti kita lihat fitrah kita itu masih bersih atau tidak itu dilihat. Kita itu kalau berbuat dosa, malu tidak kita itu terhadap dosanya itu. Atau goncang tidak diri kita itu terhadap dosa itu. Kalau kita itu berbuat dosa, kita masih goncang, kita masih berdebar dada kita itu, dan kita masih takut, berarti fitrah kita itu masih bersih. Walaupun apa? Walaupun kita nggak bisa meninggalkan dari dosa dan maksiat, kita nggak bisa. Tapi minimal kita itu bisa menangkis, atau kita itu punya imunitas moral, imunitas iman yang bisa menangkis dosa-dosa yang kita kerjakan. Oleh itu Rasulullah SAW di sini beliau mengatakan ketika ditanya masalah dosa itu, beliau mengatakan istafti qalbaka. Kamu pengen tanya masalah dosa, pengen tanya masalah kebajikan, tanya saja jiwa kamu itu. Kenapa? Karena ada patokannya itu. Jiwa kita itu ada patokannya itu. Tapi kita katakan itu bagi orang-orang yang hatinya itu masih fitrahnya masih bersih. Yaitu apa? Kamu itu nggak usah tanya sama orang, lihat saja jiwa kamu itu. Setiap kebaikan itu yang membuat jiwa kamu tenang, kejelekan itu yang membuat jiwa kamu itu takut, membuat jiwa kamu itu goncang. Kalau seperti itu namanya kejelekan. Walaupun orang mengatakan ini baik atau boleh dan yang lainnya, nggak peduli dengan orang-orang. Kenapa? Karena diri kita itu punya imunitas moral, punya imunitas iman yang bisa menangkis dari kejelekan-kejelekan yang ada. Setelah itu Rasulullah dalam riwayat yang kedua Rasulullah mengatakan di sini, ketika ditanya tentang kebajikan dan kejelekan, ditanya sama Wabisah bin Ma'bad, tapi riwayatnya dilemahkan oleh para ulama. Walaupun Imam Nawawi mengatakan hadisnya itu hasan. Hadisnya itu hasan, tetapi sebagian ulama mengatakan hadisnya itu ma'lul. Ma'lul itu karena ada ilahnya, ada penyakitnya. Tapi penyakitnya ilah itu tidak ada yang mengetahui kecuali hanya para ulama saja. Ulama-ulama yang sudah kuat ilmunya masalah hadis, itu nanti yang tahu penyakit hadis yang dinamakan dengan illah. Jadi ada penyakit hadis itu namanya illah. Illah itu terkadang dohirnya sahih. Tapi rupanya di situ ada penyakit. Itu namanya hadis yang ma'lul. Termasuk hadis ini. Imam Nawawi tapi menghasankan hadis ini, tapi banyak ulama yang mengatakan riwayat ini dhaif. Jadi Rasulullah SAW ketika ditanya masalah kebajikan dan masalah kejelekan, maka beliau standarnya itu hati. Standarnya itu hati. Kamu lihat saja hati kamu itu. Cek saja hati kamu itu. Kamu nggak usah peduli dengan omongan orang. Ketika yang ngomong itu adalah orang-orang awam. Orang yang ngomong orang-orang awam nggak usah dipedulikan itu. Yang penting kamu lihat hati kamu saja itu. Beda kalau yang ngomong itu adalah para ulama. Yang ngomong itu adalah orang-orang yang berilmu. Maka itu nanti takarannya berbeda. Kalau yang ngomong itu adalah para ulama, orang-orang yang berilmu, yang mereka punya hujah, jelas itu bisa jadi patokan kita. Tapi kalau yang ngomong itu masyarakat pada ngomong-ngomong kayak gini, nggak peduli kita dengan omongan orang. Yang kita cari itu adalah ketenangan jiwa. Walaupun apa? Walaupun terkadang kita itu belum tahu ilmunya masalah ini itu. Tetapi ketika kita itu kok nggak tenang, kita mengamalkan seperti itu, ya kita cari ketenangan. Apalagi kalau kita itu sudah mendapatkan hidayah, banyak orang ngomongi kita, nggak peduli kita itu. Kenapa? Karena kita itu hidup bukan mencari ridhonya orang. Karena mereka saja belum tentu masuk surga itu. Ngapain kita mencari ridho orang yang belum tentu masuk surga itu? Sehingga kita hidup itu untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Maka siapa yang dia itu mencari ridhonya Allah, maka nanti Allah akan tundukkan ridhonya manusia. Siapa yang mencari ridhonya manusia, Allah akan hancurkan semua cita-cita dia. Sehingga Allah murka kepadanya, dan Allah akan menjadikan semua manusia itu murka kepadanya. Sehingga apa? Ridhonya orang itu bukan tujuan kita. Orang mau benci sama kita atau cinta sama kita bukan urusan kita itu. Yang penting itu apa? Kita itu mencari ridhonya Allah Ta'ala. Oleh itu kata Imam Syafi'i beliau mengatakan ridhon nas wa yatun la tudrok. Mencari ridho manusia itu tujuan yang nggak bisa digapai. Sampai kapan kita itu tidak diomongi sama orang gitu loh. Orang mati saja masih diomongi gitu loh. Orang yang baik saja setingkat Nabi saja masih diomongi itu. Bahkan dicaci maki Nabi Muhammad SAW. Kalau kita itu pengen nggak pernah dicaci maki, nggak pernah bisa kita itu. Hidupnya kita itu pasti ada yang pro sama kita, ada yang kontra sama kita itu. Kalau seandainya kita itu takut omongan orang, sampai kapan kita itu nggak diomongi itu loh. Anda berbuat baik saja ada yang ngomongi. Anda yang berbuat jelek pun ada yang ngomongi juga itu.
Terus sampai kapan kita itu nggak diomongi? Nggak akan bisa sampai kita masuk surga gitu. Maka itu apa? Kita itu hidup bukan untuk mencari ridhonya orang. Orang mau benci sama kita, orang mau ridho sama kita, bukan urusan kita. Yang penting itu kita cari ridhonya Allah Ta'ala. Kalau Allah sudah meridhoi kita, sudah berhasil kita itu. Masalah manusia muamalah dengan kita bagaimana, itu bukan urusan kita. Dan kita pun nggak ada prinsip namanya air susu dibalas dengan air tuba, nggak ada sama sekali. Yang penting kita bisa memberikan manfaat kepada orang, orang itu akan membalas dengan kejelekan atau kebaikan, bukan urusan kita. Karena kita itu berbuat kebaikan itu, yang kita cari itu cuma pahala Allah Ta'ala, bukan pahala orang. Sehingga apa? Nggak ada masalah kita itu berbuat baik, tetapi malah orang yang kita baiki itu malah mencaci maki kita di belakang, bukan urusan kita gitu loh. Kenapa? Yang penting kita itu sudah mendapatkan pahala Allah Ta'ala. Kita nggak mengharapkan pujian orang, kita tidak mengharapkan balasan orang. Mau orang itu membalas air susu dengan air tuba, urusan dia dengan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Sehingga apa? Sehingga kalau orang muslim itu seperti ini, tenang saja dia itu. Dia mau berbuat baik, hatta kepada musuhnya pun tetap dia berbuat baik, mendoakan dia. Walaupun apa? Mungkin musuhnya itu setiap hari mencaci maki dia, memfitnah dia, bukan urusan kita gitu loh. Yang penting apa? Saya punya waktu mustajab, saya doakan. Dan itu perlu kita biasakan. Perlu kita biasakan. Dan saya alhamdulillah masa itu kita sudah ya belajar lah kan. Itu perlu riyadhah. Seperti ini itu butuh riyadhah. Riyadhah itu butuh kayak olahraga lah. Mengolahragakan jiwa. Bukan hanya mengolahragakan badan. Tapi jiwa itu perlu olahraga juga itu. Yaitu apa? Di mana kita itu bisa mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mencaci maki kita dan memfitnah kita itu. Dan itu perlu kita bisa seperti itu. Terkadang kita itu difitnah sama orang, dicaci maki sama orang, kita tahu orangnya lah itu. Tapi di waktu-waktu yang mustajab, seperti Jumat, sebelum maghrib, kita malah mendoakan orang itu. Kita doakan supaya Allah mengampuni dosanya, merahmati dia, Allah memberikan rezeki yang lancar kepada dia. Padahal dia itu mencaci maki kita itu. Kenapa? Karena urusan dia dengan kita itu bukan urusan kita itu. Itu urusan Allah Ta'ala itu. Yang penting saya itu bisa membuat kebaikan kepada siapa saja itu. Oleh itu intinya kalau kita perhatikan intinya itu kita itu hidup jangan kita itu mencari ridhonya orang. Kalau kita hidup untuk mikir orang, stres diri kita itu. Tetapi kita itu hidup untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Bagaimana orang itu muamalah sama kita, urusan mereka dengan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Ya kan? Kalau seandainya pun ada orang yang mencela kita, memfitnah kita, kita perlu bersyukur. Kenapa? Ada orang yang memperhatikan kita gitu. Berarti apa? Ada orang yang perhatian sama kita itu, walaupun dia itu memperhatikan aibnya kita. Dan alhamdulillah rupanya apa? Rupanya kita itu masih punya aib itu, yang perlu diperbaiki dan perlu ditutupi aib kita itu. Maka nggak ada masalah orang mencaci maki kita, orang yang mendolimi kita, alhamdulillah itu. Masih ada orang yang perhatian sama kita itu. Maka kita itu perlu bersyukur dengan seperti itu. Maka itu kita itu nggak usah pusing dengan omongan orang, dengan cacian makian orang, dengan fitnahnya orang, nggak usah terlalu pusing gitu. Yang perlu kita pusingkan itu bagaimana dosa kita di hadapan Allah Ta'ala. Yang perlu kita pusingkan itu bagaimana dengan ibadah kita, apakah diterima sama Allah atau tidak. Itu yang perlu kita pusingkan itu. Sedangkan orang lain muamalah dengan kita, itu sudah nomor berapa lah, nggak perlu kita pikir itu. Ya mungkin sampai di sini pembahasan kita. Hadis yang ke-27. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan masuk di hadis yang ke-28. Ini termasuk nanti hadis yang sangat penting sekali. Berkaitan nanti dengan, baguslah hadisnya itu bagus, 28 itu hadis yang bagus sekali. Itu hadis yang sering disebutkan. Ya sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.